Ini persiapan Panglima Jilahnya datang. Iya, pantan lawai. Saya tahunya lawang skepeng. Persiapan apa kita, Pak? Ini persiapan untuk menyambutkan PJ kita dari Kalbar yang anunya pasti tepat datang di lokasi ini, dan mengunjungi para anggota dan pengurus DPC, DPR, kecamatan bersama-sama dengan anggota dan pelaksanaan PJ kita yang dapat dilakukan. Dan ini juga kita buat secara adat untuk menyambutkan beliau sesuai prosedur COVID ya, Pak ya? Iya, jadi semua kegiatan kita pakai masker. Oke, terima kasih, Pak. Dada telanjang dan dipasang selendang ikat kepala bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan memakai baju biasa sewajarnya dan selendangnya seperti putra-putri Indonesia itu.
Mari kita senantiasa melindungi, memberkati apa yang kita rencanakan ke depannya untuk anak cucu kita. Semoga Jubata selalu memberkati apa yang kita upayakan, yang kita cita-citakan untuk masa depan kita orang Dayak. Amin. Hal-hal yang kurang berkenan atau dihiang wanita nah jadi apas. Nah jadi melah itu setelah pecahnya piring dihiang jisala karena narai wanita nah jadi dia berkenan lepah selesai ya kumba piring itu. Rombongan akan kita melaksanakan ritual adat, ini namanya besaman. Nah ini juga ada ayam untuk tangan yang akan sifatnya menghalang tujuan kita bersama. Saya serahkan dan silakan dimulai. Picopura tarung ultisi, halangan, rintangan, akan irongnya dalam perjalanan. Tapi itu aku berimai kamera gitu nih murah irong mapiak itu tamput murah untuk kita tamput piak itu. Nah tuh aku murah irong tapi tosok ondo. Tosok-tosok arti perjalanan do bukan hanya di kantoi, arti rencana sesuai rombongan tingkat DPW Provinsi Kalimantan Tengah cocok hadir dan tengah-tengah itu sesuai dengan harapan lewat yonon keyakinan dan kepercayaan kai baik lewat leluhur. Maka tuh aku mapas atau murah iroh tuh rombongan tuh ya tosok ondo bolong. Nah, so 2 3 4 5 onom pitu dua pitu nong ras selesai lah ya non rokok rintangan bahwa rocok dapot Kabupaten Murung Raya itu dengan selamat dan umur panjang tuah merejaki akan kokok-kokok niro dari mai rombongan tingkat DPW. Terima kasih dan yang ini Pak kembalikan maha damang untuk melaksanakan OTC Kongoy anu jaraknya ngomong anu itu. orang Dayak itu dikenal dengan rumah betang. Semuanya punya kita rumah betang. Disitulah jati diri kita orang Dayak. Bersatunya orang Dayak, makan, kumpulnya, tidurnya, behumanya, begadangnya, buat adatnya. Disitulah kita orang Dayak. Seiring berjalannya waktu, Dayak itu terkotak-kotak, dijajah oleh orang luar. Kita jangan mau dipisah-pisahkan. Kita adalah satu kakek, satu mama, satu bapak, satu darah, yaitu darah Dayak. Kita ini adalah suku yang kaya alam, kaya budaya, kaya tradisi, adatnya, dan termasuk harta-harta yang di bawah ini. Jubata tidak pernah menciptakan satu jengkal tanah pun lagi di dunia ini. Tetapi manusia lahir dan tumbuh tidak beraturan. Jika di zaman ini saja kalian sudah mempunyai tanah pas-pasan, apalagi sempat kalian jual, saya pastikan anak cucumu akan menjadi pengemis, akan menjadi lapar, akan menjadi orang buangan, akan menjadi suku terbelakang di tanahnya sendiri. Jadi mulai sekarang tanah kalian dipertahankan, kelola tanah sendiri. Kita tuan di tanah ini, tetapi menjadi kuli di tanah ini, miskin di tanah ini. Saya mau mengajak semuanya, semua lapisan masyarakat orang Dayak, mulai sekarang kita ubah pola pikir mindset kita sebagai orang Dayak. Kalau mau maju, bekerja.
betul? Bukan dengan menjual tanah. Buang sifat-sifat kita orang Dayak, iri, dengki, cemburu, tamak, sombong kalau sudah kaya. Kalau orang lain datang di rumahnya, repot-repot dia panggil istrinya, "Ma, bunuhkan ayam yang paling gemuk untuk tamu kita malam ini." Tetapi tetangganya datang, tidak ada kopi di rumah katanya. Kalau mati, siapa yang nguburnya? Kalau nikah, siapa yang bantunya? Jadi ingat, saudara-saudara kalian adalah orang-orang yang ada di situ. Camkan itu, jangan dikit-dikit. Mudah-mudahan tuh katanya, anak Pak Sianu lewat katanya. Banyak ingus, celananya robek. Dia lebih senang saudaranya miskin. Dia lebih senang saudaranya susah. Itu sifat-sifat kita. Kalau kaya bagaimana kita nyantetnya katanya, pulungnya, ngeracunnya katanya. Betul tidak? Betul. Itu yang membuat kita miskin. Sifat-sifat ini. Kita orang Dayak harus mulai sekarang rubah pola pikir mindset kita. Kalau sama-sama mau maju, kalau sama-sama mau kaya, kalau sama-sama mau pintar, jangan dibiarkan. Kalau ada rumah saudara kita yang peot, anaknya yang sakit, tidak punya ongkos, di TBBR saya mengajarkan, ayo bantu bangun rumahnya. Sama-sama kita pikul kayunya. Mulai dari sekarang, ingat, siapapun yang meminta bantu, yang hidupnya susah, bahkan dia tidak mempunyai pekerjaan, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana memajukan dia sebagai orang Dayak. Sekarang saya mau berbicara kepada generasi muda. Orang tua kalian susah payah nyekolahkan kalian. Ada yang jadi tukang pikul, ada yang jadi kuli sawit, ada yang noreh demi mengkuliahkan anak. Tetapi apa yang terjadi di sana? Anaknya laga-laga jadi orang kaya, nyocok di kafe katanya. Mabuk-mabuk, narkoba, pergaulan bebas, katanya berpendidikan. Laga-laga aja kaya-kaya, laga-laga aja ganteng-ganteng. Tetapi apa? Nol. Orang tua nangis darah, bekerja, capek pinggangnya, bahkan lapar pun ia rela tidak mempunyai baju. Demi apa? Demi kamu mempunyai baju, demi kamu bisa sekolah. Tetapi apa yang terjadi? Dia sibuk mabuk narkoba, sibuk mabuk arak, sibuk laga-laga. Akhirnya apa? Sekolahnya tidak jadi. Orang tua jual tanah lagi, lulus. Akhirnya jadi apa? Rupanya jadi tukang toreh juga dia di rumah. Betul tidak? Betul. Ini yang harus kita pikirkan lagi buat yang muda. Menjadi Dayak harus yang Dayak yang pintar. Menjadi Dayak harus Dayak yang maju. Bukan menjadi Dayak pecundang, tetapi menjadi Dayak yang lebih hebat untuk adat dan budaya. Orang Dayak kalau budayanya dia tidak senang. Tetapi kalau budaya orang ramai-ramai dia. Biar lagi sakit, biar pinggangnya gini, jalan dia. Nonton Tong Edan katanya. Tetapi kalau budayanya, kuno, katanya, itu berhala, itu hantu katanya. Betul tidak? Betul. Kalau tidak ada adat budaya tradisimu, kamu tidak akan dikenal Dayak. Sekali merantau dia keluar, pergi di kota. Orang mana? Orang Dayak. Ngaku juga dia orang Dayak. Tapi dengan adat budayanya, nol. Katanya orang Dayak. Mana adatnya di rumah? Itu yang harus kita perjuangkan. Jati diri kita. Kita diciptakan oleh Jupata, Ataring langit, Jupata penampak penjaji bintang bulan dan matahari semesta ini, menciptakan suku Dayak,
Bila kita menolak suku Dayak, artinya kita juga menolak Allah yang menciptakan suku kita orang Dayak. Betul tidak? Bahasa orang Israel, Jubata itu Yahweh. Bahasa orang Inggris, Jubata itu God. Bahasa orang Indonesia, Jubata itu Tuhan. Bahasa orang Bali, Jubata itu Dewata. Bahasa orang Jawa, Jubata itu Gusti. Apa salahnya? Dayak sini nyebutnya apa? Jubata? Hatala. Allah itu Jubata itu Esa. Dia yang menciptakan kita. Dia pasti tahu bahasa kita. Betul tidak? Betul. Jadi wajib orang Dayak bangga dengan adat budaya tradisinya. Sekarang saya mau mempertanyakan tanah, ulayat, dan kita orang-orang Dayak. Tanah-tanah kita yang tidak kita tanami, pohon durian, pohon langsak, karet, yang kosong kata orang, yang tidak penghuni kata orang. Mulai sekarang kita urus, kita buatkan surat-surat izinnya sebagai tanah ulayat, tanah adat. Jangan cuma ngomong. Kita berkumpul di sini untuk menyelamatkan tanah-tanah kita, adat-adat kita. Tanah adalah kebutuhan kita, hutan adalah kebutuhan kita. Disitulah supermarket kita orang Dayak. Ya, di situ ada banyak flora dan faunanya. Bahkan kayu-kayunya bisa kita buat rumah. Bagi kita generasi-generasi muda, itu adalah identitas jati diri kita sebagai orang Dayak. Mau dicat warna apapun kamu, apapun statusmu, apapun gelarmu, apapun sekolahmu, apapun pangkatmu, yang mengalir di tubuhmu adalah darah Dayak. Hidup dan matimu tetap akan menjadi Dayak. Jadi pertahankanlah hingga abdi ragamu. Setuju? Setuju. Buat adat di rumah. Orang beradat sudah pasti beragama. Orang beragama belum tentu beradat. Mulai sekarang ajak mereka beradat. Karena duluan adat, tanpa adat tidak akan ada kita. Tanpa leluhur tidak ada akan kita. Kita bukan keluar dari batu, bukan keluar dari bambu. Ada yang melahirkan kita. Leluhur itu bukan hantu, bukan setan, bukan kita nyembah leluhur, bukan berhala mereka. Kita hanya berterima kasih kepada mereka, bersyukur karena mereka kita ada. Itulah orang yang beradat. Orang Dayak punya keimanan, orang Dayak punya keyakinan. Mereka datang di keramat-keramat bukan menyembah keramatnya. Itu ada sebuah media. Kita bukan menyembah patungnya, kayunya. Kita menghargainya sebagai pernah dilahirkan kakek kita, ibu kita, ayah kita, dan kita sekarang. Kita berdoa untuk mereka. Terima kasih kakek, nenek, karena kalian kami ada. Jubata, ampuni dosa-dosa mereka, sengaja maupun tidak sengaja. Karena mereka saya ada. Jadi jangan air susu dibalas dengan air tuba. Kita orang Dayak, orang beradat, tahu adatnya. Kalau tidak sekarang bicarakan adat, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Cukup kita peragakan adat kita, tarian adat kita, seni kreasi kita, ukiran kita, budaya kita. Saya pastikan tempat ini akan menjadi destinasi kunjungan wisata luar negeri.